Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mengangkat sukacita hati kita bersama merayakan Paskah Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri dan menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, sukacita dalam Yesus tidak bisa dihentikan atau dimatikan oleh apapun. Virus corona yang menular dan mematikan pun tidak akan mematikan sukacita kita, karena kemenangan telah kita miliki di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, mari hening, beningkan hati dan pikiran. Kita memasuki rumpun menghadap Tuhan. Yesus yang telah bangkit dan hidup, Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga kita. Bumi sorga bergema
Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing kita dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 54b sampai dengan ayat yang ke-57 memberitakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Doa di hari Paskah. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih, memandang pada yang tersalib, Anak-Mu, Yesus, Mesias Sang dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, hianat, dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagaikan saudara-saudara kami, korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati. Mereka ditolak dan tersingkir dari halayak. Tiada teman dan handai tolan. Semua lari menyingkir karena takut mencekam. Ya Bapa, di kekinian pagi ini kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi, menjemput fajar hari baru dalam madah kemenangan. Karena kubur dan maut telah dikalahkan, Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati yang tak berperi. Yesus, Tuhan kami, telah bangkit. Ya, Dia telah bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, opa, cucu, kami semua. Karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi. Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya Yesus yang telah bangkit, bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh damba kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu dan matikanlah sebaran COVID-19
dari bumi dan negeri pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Syukur dan temuilah namamu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengar berita kebangkitan Yesus yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu beranjak ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di pagi hari, di hari yang baru ini, Engkau Bapa menganugerahkan kehidupan bagi kami semua. Secara khusus di dalam kami mengingat dan merayakan akan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, mengalahkan maut, memberikan pengharapan dan kepastian akan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, dalam syukur kami di hari Paskah ini, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohonkan dengan rendah hati, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bersabda dan berfirmanlah ya Bapa. Demi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 yang mengatakan, Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia."
Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Shalom. Selamat Paskah buat kita semua untuk tahun 2020 ini. Bersyukur kepada Allah, sekalipun di tengah berbagai kemelut, pergumulan dan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, tetapi sebagai persekutuan orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita masih boleh beribadah di dalam kehidupan rumah tangga kita, masing-masing keluarga di dalam rumahnya masing-masing, dan bersama kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk merayakan, mengingat dan merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi berita bagi kita pada Paskah di tahun ini? Firman Tuhan yang melandasinya adalah Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita lihat kembali bersama apa yang tertulis di sana dan apa yang diberitakan. Pada ayatnya yang ke-16 ayat 1 di sana dikatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat 1 ini merupakan gambaran atau sebuah tradisi yang memang hidup di tengah-tengah orang-orang Israel, bahwa ada waktunya ketika orang yang mereka kasihi itu meninggal dunia, dikubur, lalu kemudian beberapa hari kemudian mereka datang dan mereka membawa rempah-rempah dan meminyaki tubuh orang yang mati itu. Hal itu dilakukan sebagai tanda cinta kasih mereka, sebagai tanda hormat mereka, sebagai tanda sayang mereka kepada orang yang telah meninggal dunia itu. Di sini kita belajar bagaimana para perempuan yang disebutkan namanya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome, betapa mereka sangat mengasihi dan menyayangi Yesus. Kematian Yesus tidak mematikan rasa sayang mereka, tetapi justru kematian Yesus membangkitkan kekuatan cinta kasih yang begitu kuat di dalam kehidupan mereka untuk menyatakan kasih sayang mereka. Harusnya juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harusnya juga hal yang sama itu hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa kalau beberapa hari yang lalu di hari Jumat Agung kita melaksanakan ibadah, sebuah perenungan, mengingat kembali akan kematian Tuhan Yesus,
maka harusnya benar bahwa kematian Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kepada kita bahwa betapa Yesus sangat mencintai dan mengasihi kita. Oleh sebab itu kematiannya harusnya semakin membangkitkan rasa cinta kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena Dia sangat mengasihi kita. Ia mati untuk kita, Ia berkorban untuk kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita sebagai orang percaya yang tidak mengasihi dan menyayangi Kristus. Dan hal ini diperlihatkan oleh beberapa perempuan yang saat itu bersiap untuk menuju kubur Yesus dan dengan membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Ayatnya yang kedua di sana dikatakan, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu dan bagi kita dari pintu kubur? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah rombongan para perempuan. Wajar kalau mereka bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Dapat dipastikan itu berarti batu yang menutup pintu kubur itu cukup besar, dan tidak mudah bagi mereka serombongan para perempuan ini untuk menggulingkan batu itu lalu masuk ke dalam kubur Yesus, lalu merempahi dan meminyaki tubuh Yesus. Bisa jadi ini menjadi pergumulan bagi mereka, sehingga mereka berkata satu dengan yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Sebuah pergumulan yang tidak mudah, sebuah pergumulan yang besar bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita bercermin dalam situasi kita saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara ini, bahkan di tengah-tengah dunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita hari ini, di tengah berbagai cinta kasih Tuhan, di tengah berbagai berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, bahwa sebuah realitas, sebuah kenyataan harus kita hadapi bersama juga, bahwa ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Salah satunya adalah mewabahnya virus COVID-19 yang memakan banyak korban jiwa. Hal ini bukan saja menyerang manusia secara fisik, jasmani, tetapi juga menyerang manusia secara psikologis, secara kejiwaan. Banyak orang yang menjadi takut untuk melihat kenyataan hari lepas hari, mendengar kabar. Siapa lagi yang menjadi korban oleh karena virus ini? Hampir tiap hari kita disuguhi dengan berita kematian, apakah itu orang yang kita kenal, ataukah itu orang yang masih ada hubungan dengan kekeluargaan dengan kita, ataukah itu jemaat kita, ataukah itu pendeta, penatua, diaken. Kenyataan ini seolah-olah memberikan sebuah sinyalemen kuat betapa kematian itu adalah hal yang sangat mudah untuk menghampiri dan dialami oleh manusia. Banyak orang bergumul. Bisa jadi pertanyaan yang sama ketika ada orang yang kita kasih sedang sakit, maka kita pun bertanya, siapa yang akan menyembuhkan mereka? Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan menggulingkan batu pergumulan ini di dalam perjalanan hidup kita di hari-hari terakhir ini? Pertanyaan yang sama oleh serombongan para perempuan yang mengatakan, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Siapa yang akan menggulingkan pergumulan kita itu?
Di tengah berbagai pertanyaan, di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang mereka alami, sebuah kenyataan juga terjadi. Ayatnya yang keempat memberitakan, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaannya adalah siapa yang menggulingkan batu itu? Jelas bukan manusia yang menggulingkan batu itu. Jelas batu itu digulingkan oleh kuasa Allah. Kuasa yang membangkitkan putranya yang tunggal Yesus Kristus dari kematian menuju kehidupan. Kematian tidak dapat membelenggu Yesus. Kematian tidak dapat menguasai Yesus. Itulah sebabnya dalam keyakinan itu Rasul Paulus mengatakan sebagaimana yang tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Keyakinan Rasul Paulus ini dibangun di atas dasar bahwa maut tidak dapat menguasai Yesus. Allah lebih berkuasa daripada maut. Oleh sebab itu, merenungkan akan bagian firman Tuhan ini, maka yang pertama harus kita aminkan di dalam kehidupan ini, apapun pergumulan yang engkau hadapi hari ini, apapun persoalan yang engkau alami hari ini, firman Tuhan mau menegaskan sebagaimana serombongan perempuan itu yang bergumul, tetapi pergumulan mereka dijawab, Allah berkuasa menggulingkan batu itu. Maka hari ini pun ingin diberitakan kepada engkau, batu pergumulan dalam hidupmu itu akan digulingkan oleh kuasa Allah. Dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan, maka kita percaya kemenangan pasti akan kita miliki sebagai orang beriman. Tidak selamanya pergumulan itu akan ada di dalam kehidupan kita. Tidak selamanya wabah corona virus COVID-19 itu akan menguasai dunia ini. Tidak selamanya akan menakutkan kita. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita harus meyakini, jangan takut, sebab Allah dalam kuasa-Nya akan menepiskan, akan menghilangkan, akan menggeser batu pergumulan di dalam hidupmu. Dan yang kedua, hal yang paling ditakutkan oleh manusia itu adalah kematian. Siapa yang mau mati? Semua orang akan katakan, saya tidak mau mati. Tetapi akhir-akhir ini kematian itu seolah-olah menjadi suatu hal yang murah dialami oleh manusia. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kematian itu, maut itu tidak menguasai Yesus. Yesus bangkit dan hidup. Oleh sebab itu, dua hal yang harus kita pahami di sini juga adalah di bagian kedua ini. Yang pertama, kita juga harus percaya bahwa dalam kuasa Yesus itu, dalam kuasa kebangkitan itu, maka kita pun dapat mengalahkan maut ataupun kematian yang merongrong kehidupan kita saat ini. Dan yang kedua, kita pun meyakini
Orang-orang yang mati di dalam Kristus tidak selamanya mereka akan mati. Tetapi sebagaimana Kristus sudah mengalahkan maut dan bangkit serta hidup, maka kita pun harus percaya mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan ketika Kristus datang untuk kedua kali. Dan mereka akan hidup, mengalami kehidupan yang baru bersama Bapa di dalam kerajaan-Nya. Keyakinan itulah yang harusnya ada di dalam diri kita. Dan keyakinan akan pertolongan dan kebangkitan Yesus itu pun ada di dalam diri serombongan para perempuan. Dan mereka pun memperlihatkan bagaimana mereka merespon dengan peristiwa dan kejadian ini. Pada ayatnya yang ke-7 dan seterusnya mengatakan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Mereka gentar. Rasa gentar dan dahsyat menimpa mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal yang sama harusnya ada di dalam diri kita. Bagaimana kita merespon akan kasih setia Tuhan. Bagaimana kita merespon akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Adanya rasa gentar dan dahsyat yang melingkupi diri kita. Oleh karena Tuhan kita Allah Bapa Sorgawi berkuasa untuk mengalahkan maut. Dan itu sudah dinyatakannya. Dalam rasa kegentaran itulah maka kita bangun rasa hormat kita kepada Tuhan Allah kita. Karena sungguh benar Ia adalah Allah yang berkuasa. Dalam lingkup kedahsyatan Allah itulah kita datang menyembah dan memuliakan Allah. Sebab sungguh benar oleh karena kuasanya kita beroleh sukacita dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, teruslah beritakanlah kemenangan Kristus Yesus. Kemenangan yang bersumber pada Allah Bapa Sorgawi. Kemenangan yang mendatangkan kebaikan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan hari ini hendak diberitakan kepada kamu sekalian, kepada semua kita, setiap keluarga, setiap jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Ingat, kamu sudah dimenangkan. Oleh sebab itu, jangan takut dan khawatir. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dunia mengasihi
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersehati dalam syafaat kita di hari Paskah ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bapa sorgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah diberitakan. Kami mohonkan dengan rendah hati, materaikan dan teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, firman ini senantiasa hidup dalam kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami, lewat perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Sehingga senantiasa sebagai orang percaya, kami hidup berdasarkan pada firman Tuhan. Kami hidup berpedoman pada ajaran Tuhan, yang kami meyakini dan kami percaya firman-Mu menerangi seluruh jalan kami. Firman-Mu menopang dan menguatkan kami. Firman-Mu menuntun dan memimpin kami ke masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang kudus memenuhi hati dan pikiran kami, setiap pribadi, setiap keluarga, semua jemaat-Mu, gereja-Mu. Kami hidup di dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang menuntun kami kepada segala kebenaran yang berdasarkan pada kebenaran Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Allah yang telah membangkitkan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga sungguh maut tidak berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, demikian juga dalam iman percaya, maka maut pun kami dapat kalahkan. Pergumulan dan persoalan yang datang hari ini di tengah-tengah kehidupan kami menjadi batu pergumulan. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan Allah yang berkuasa untuk menggulingkan batu pergumulan itu dalam hidup kami, sehingga memampukan kami untuk melanjutkan perjalanan hidup ini, melakukan berbagai karya-karya pelayanan, melakukan berbagai pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang semuanya kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, membuahkan berkat bagi sesama kami manusia. Bapa Sorgawi, di hari Minggu pagi ini ketika kami merayakan Paskah, merayakan kebangkitan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, maka biarlah tidak ada lagi di antara kami yang menjadi pribadi yang takut, terpuruk, lemah, jatuh tergeletak. Tetapi biarlah dalam kebangkitan Kristus Yesus kami termotivasi masing-masing dibangkitkan dalam semangat untuk menjalani kehidupan ini, untuk melakukan berbagai aktivitas hidup ini. Teristimewa dan secara khusus dalam membangun kehidupan bersama keluarga, jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Kami sungguh percaya wabah ini tidak akan selamanya ada. Bersama Tuhan kami meyakini wabah ini akan kami atasi, orang-orang yang Tuhan anugerahkan dengan hikmat, pengetahuan, kecerdasan di bidang medis. Kami percaya mereka pada akhirnya dimampukan untuk menemukan obat yang tepat dalam melawan virus ini. Tetapi di atas semua itu kami percaya Engkaulah Allah dalam Kristus Yesus, tabib di atas segala tabib, yang memberkati seluruh kami, memberkati para dokter, para perawat, memberkati pemerintah, dan bersama dalam kuasa-Mu Engkau menyembuhkan dan memulihkan kami semua. Oleh sebab itu ya Bapa, kepada mereka semua yang terbaring lemah, apakah itu di rumah mereka ketika mereka melakukan isolasi mandiri, ataukah mereka yang terbaring lemah di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat perawatan, kami mohonkan kuasa Tuhan menjamah mereka semua. Kuasa-Mu ya Allah dari tempat yang maha tinggi,
Roh-Mu yang kudus memenuhi mereka, sehingga memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan dalam seluruh gerak langkah kehidupan ini, kami boleh menjalaninya untuk saling menopang, mendoakan, saling menolong satu dengan yang lainnya. Jauhkan dari diri kami untuk menghakimi mereka yang sakit akibat wabah ini. Jauhkan Tuhan. Tetapi biarlah dengan penuh kasih kami menopang mereka di dalam doa. Dan dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, mampukan kami juga untuk boleh berbuat sesuatu yang baik, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk ke-16 jemaat GPIB di Mupel Sulsel Bara. Tuhan memberkati setiap anggota jemaat, setiap unit misioner, diaken, penatua, pendeta. Tuhan berkati semua Tuhan. Dan biarlah jemaat-jemaat-Mu di Mupel Sulsel Bara ini boleh terus bergandengan tangan, saling menopang satu dengan yang lainnya, menjadi garam dan terang, menjadi contoh dan teladan, menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan yang mereka lakukan. Baik yang berada di kota Makassar, di kota Parepare, Majene, juga Pinrang, juga mereka yang berada di Sungguh Minasa, Maros, juga mereka yang berada di Sarudu, Baras, Bone, Raha, Bau-Bau, dan Kendari. Kami mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu ini. Ke-16 jemaat ini saling menopang dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan biarlah dalam seluruh gerak langkah pelayanan mereka, sungguh kami mau mengembalikan itu semua untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi mereka yang telah bertugas dalam pelayanan saat ini, baik sebagai penatua dan diaken, juga organis, pemandu lagu, petugas multimedia, sound system, juga Bapak Miki Manumpil bersama dengan tim yang merekam seluruh jalannya peribadahan ini. Koster, Tuhan berkati mereka semua. Biarlah dalam kuasa kasih-Mu, mereka tetap dikuatkan, diberikan kesehatan, melakukan berbagai tugas tanggung jawab mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba percaya, jeripaya mereka tidak sia-sia. Mereka pun akan berkepenuhan dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk semua kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Tuhan memberkati dalam seluruh upaya dan usaha kerja keras mereka melawan wabah ini. Kami mohonkan hikmat Tuhan bersama dengan mereka, kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan melingkupi mereka. Demikian juga bagi Satgas COVID-19 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang saat ini sudah terbentuk dari beberapa waktu yang lalu, yang bekerja dan melayani di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan, kami mohonkan juga Tuhan memberkati, bergandengan tangan dengan seluruh BP Mupel yang ada, agar apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka untuk meringankan beban-beban kehidupan masyarakat, beban-beban pemerintah, biarlah dalam kuasa Tuhan mereka dipakai menjadi alat Tuhan, meringankan segala beban-beban kehidupan ini. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami angkat di dalam Kristus Yesus, yang sudah bangkit bagi kami, sudah menjadi pemenang bagi kami, memberikan pengharapan dan keselamatan bagi setiap kami yang percaya dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah kita wujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Kita menyanyi Gita Bakti 86, bait pertama dan ketiga. Susah dan senang ku
Mari kita bangkit berdiri, kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami, dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam warta jemaat. BP Mupel Sulsel Bara dan Majelis Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Tuhan memberkati. Bidang teologi, BP Mupel dan Majelis GPB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Roberto J. Mwagei, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 9, organis Bapak Rido Francis, pemandu lagu kantoria Pelkat PKP Bahtera Kasih, operator sound system Saudara Alvin Pamo. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. BP Mupel Sulsel Bara dan Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 12 April 2020, BP Mupel Sulsel Bara, Pendeta Roberto J. Mwagei Ketua, dan Bapak Melkidores Sekretaris. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Gita Bakti nomor 78. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, bersama-sama dengan putranya yang telah dibangkitkan naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah, melalui perantaraan kuasa Roh Kudus, akan senantiasa memberkati kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.